Kak Bunga, aku sangat menyayangkan bagaimana kasus seperti ini banyak sekali membekaskan trauma pada penyintas, pada korban aksi seperti ini. Nah, tapi kalau Kak Bunga boleh kasih reminder mungkin untuk teman-teman yang punya pengalaman seperti ini tentang setidaknya sedikit banyak usaha yang bisa dilakukan untuk memulihkan diri dari trauma itu, Kak. Mungkin ada masukan dari Kak Bunga? Aku ini untuk setiap korban memang berbeda-beda ya, apa proses pemulihannya gitu dan cara mereka melihat apa peristiwa yang terjadi ke mereka gitu, kekerasan yang terjadi mereka gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasi juga. Uh, aku pun korban gitu dan kalau buatku waktu itu yang terpenting adalah aku mencari teman-teman atau komunitas yang mengerti gitu soal isu ini gitu dan biar aku nggak merasa sendiri gitu. Jadi memang mungkin bisa dibilang yang pertama adalah kita memang harus cerita ya gitu, itu speak out gitu. Dan speak out tuh kadang-kadang nggak dalam bentuk kita keluar-keluar di sosial media gitu, nggak juga sih gitu. Kadang-kadang kita memang mungkin ke satu orang dulu gitu dan yang kita merasa nyaman tentunya gitu ya dan nyaman dan aman. Mungkin itu langkah pertamanya gitu dan setelahnya mungkin kita ketika kita bisa menemukan apa ya sebuah komunitas di mana kita nggak merasa sendiri lagi, kita juga lebih bisa apa ya berdamai gitu sama apa yang terjadi ke diri kita gitu karena umum sekali korban yang mengalami kekerasan seksual itu pasti apa ya mungkin ada kayak penyalahan diri gitu mereka merasa dirinya sendiri yang salah belum lagi kalau karena emang ada budaya victim blaming ya itu kan jadi lebih menyalahkan lagi gitu. Tapi kalaupun tidak di victim blaming pun biasanya korban merasa kayak, aduh kalau gitu kenapa ya aku keluar malam-malam waktu itu, kenapa ya aku bajunya kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya kan bukan salah dia dan itu tuh proses yang susah gitu untuk menyadarkan diri bahwa diriku tuh sebenarnya nggak salah kok gitu. Yang salah kan pelaku. Nah itu tuh itu sebuah proses juga gitu loh. Cuman memang menurutku sih yang pertama kali adalah kalau misalnya mengalami apalagi itu cari lembaga, cari komunitas atau organisasi yang bisa membantu kamu, membantu pemulihan dan mendampingi juga dan untuk bisa mereka tahu ya itu kita harus berani untuk cerita gitu. Ada titipan pertanyaan lagi via WhatsApp. Aku mohon izin bacakan titipan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kadang respon dari orang terdekatlah yang justru bikin takut atau malu. Orang terdekat ini bisa saja posisinya powerful dalam hidup kita. Misal keluarga inti atau sahabat. Akhirnya bikin kita gak berani ngelapor. Sebagai korban, kudu gimana Kak? Terima kasih. Ini mungkin sayangnya mungkin banyak teman-teman yang relate juga sama kondisi seperti ini ya, karena tahu sih harus speak up sama orang terdekat, tapi justru yang bikin takut speak up adalah khawatir responnya mungkin tidak menyenangkan atau justru malah bikin semakin merasa bersalah gitu. Nah, bagaimana tanggapan kamu? Mungkin di situ perannya pendamping sosial ya atau lembaga-lembaga seperti Samahita gitu. Karena memang ketika kita mengalami pelecehan seksual terus kita udah mengumpulkan keberanian untuk cerita, terus ternyata orang yang kita percaya atau mungkin keluarga sendiri atau sahabat sendiri justru responnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu, atau misalnya mereka malah victim blaming atau tidak mendukung dalam bentuk apapun gitu. Terus di perjalanan itu mungkin kita juga jadi tahu gitu siapa orang-orang yang sebenarnya bisa support kita dalam kondisi seperti itu gitu. Dan disitulah mungkin kayak perannya lembaga seperti Samahita adalah bisa reach out dulu gitu ke kita karena ada pendamping gitu kan, dan pendamping dari Samahita kita provide pendamping sosial ya, itu bisa bantu ngasih support yang mungkin kamu nggak dapat gitu dari korbannya, tidak dapat dari orang-orang yang mungkin dia pikir bisa dapat support dari mereka gitu. Dan kita bisa bantu untuk menjelaskan juga gitu ke support system korban bahwa ini dia butuh support loh gitu, bahwa responmu ke dia itu seharusnya seperti ini gitu. Jadi mungkin pentingnya tahu kontak lembaga bantuan itu untuk situasi-situasi seperti itu juga.
untuk korban-korban yang belum speak out, memang itu bukan pilihan untuk semua penyintas gitu. Ada penyintas yang memang tidak speak out secara publik dan dia survive gitu, dan dia merasa sembuh gitu. Jadi memang bukan untuk semua ya gitu. Tapi kalau memang kamu sedang melalui itu, hold on, dan kamu kuat, dan kamu nggak sendiri. Dan kalau memang kamu butuh teman, kamu butuh support system, ada lembaga bantuan seperti kita gitu, sama Hita.